Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime, masih di segmen Dialog. Masih bersama saya ada Anton Ali Abbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Pak Anton, tadi sempat saya tanyakan ya sikap wait and see pemerintah, apakah ini tidak menganggap bahwa satu situasi krisis yang perlu secara urgent ditanggapi, atau mungkin tenang-tenang saja karena tadi juga sempat kami informasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah mengatakan bahwa fiskal kita kuat, kemudian cadangan BBM kita juga aman dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Ya, saya memang melihatnya kemudian bisa jadi gitu ya, karena ketika ini kan relate sama dulu ketika Pak Prabowo menandatangani BOP gitu ya, itu kan modelnya top down ya, jadi Pak Prabowo melakukan sesuatu, kemudian dia melakukan penjelasan, jadi modelnya top down penjelasannya. Tapi ketika terjadi kasus Iran, saya melihatnya ada perubahan pendekatan. Jadi Pak Prabowo kemudian cenderung untuk berhati-hati menyikapi perang ini. Itulah kenapa ketika sebelum Pak Prabowo mengirimkan surat duka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini, itu Pak Presiden mengumpulkan tokoh politik, mantan menteri gitu ya, jadi lalu anggota DPR, jadi pimpinan DPR misalnya, sebelum itu kemudian dikirimkan. Jadi memang ada pendekatan yang berbeda antara BOP dengan yang case ini. Jadi kalau yang BOP kemarin adalah top down, ketika jadi pemerintah sudah menentukan sesuatu, baru kemudian memberikan penjelasan. Tapi ketika cerita tentang konflik Iran itu muncul, pemerintah kemudian pendekatan berubah gitu. Jadi lebih mendengarkan dulu, baru bertindak, mendengarkan dulu, baru bertindak. Ini yang saya melihatnya demikian gitu. Jadi walaupun kemudian tadi ketika bicara sense of crisis, yang ditujukan ya pemerintah mencoba untuk diwakilkan oleh para menterinya mencoba untuk selalu mengupdate. Tapi ya tadi bagi saya penting kemudian karena banyak negara ini menganggap ini adalah situasinya sudah krisis gitu ya. Apalagi bagaimana posisi kita di ASEAN misalnya, ataupun juga Indonesia sendiri, komitmennya kayak apa dan lain-lain. Semestinya kan memang seorang Prabowo Subianto yang maju. Jadi dari sisi kapasitas saya tidak pernah meragukan seorang Prabowo Subianto. Tapi apalagi misalnya 1 tahun awal pemerintahannya Pak Prabowo terlihat sangat gesit, sangat ligat ketika bicara dalam forum-forum internasional. Tapi ketika yang kedua, ya mungkin tadi Pak Prabowo tentu saja punya perhitungan yang matang. Kenapa kemudian beliau memilih pendekatan yang berbeda. Saya belum dapat jelas informasinya seperti apa. Tapi kemudian ada perbedaan langkah ini tentu saja sedikit banyak. Ini tentu beliau punya perhitungan, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang arah politik luar negeri, apalagi kita bicara tentang Iran, lalu juga bicara tentang Israel, Palestina, itu kan audiens domestiknya juga ada gitu. Jadi mau tidak mau memang Pak Prabowo sangat terlihat ada perubahan, ada perbedaan bagaimana beliau berhati-hati terkait menyikapi perkembangan Iran ini. Jadi pendekatannya lebih hati-hati ya, lebih ingin mendengarkan lebih banyak aspirasi lagi untuk memastikan tidak ada langkah salah yang diambil. Tapi soal timing ini juga sangat penting Pak Anton, apalagi negara-negara tetangga ASEAN lainnya seperti Malaysia, kemudian Thailand juga dan juga Filipina sudah menjalin hubungan diplomatik terkait dengan konflik yang sudah semakin tinggi eskalasinya. Betul gitu. Jadi memang tadi ya timing, karena itulah tadi saya bilang penting untuk kemudian presiden itu mempertimbangkan adanya langkah untuk memberi update pada publik secara lebih reguler gitu. Tidak lagi diwakilkan oleh para menterinya, tapi kemudian oleh seorang presiden sendiri. Karena bagaimanapun juga tentu saja publik akan jauh merasa lebih firm ketika yang berbicara itu langsung pemimpin tertingginya, dalam hal ini adalah presiden gitu. Ini yang memang saatnya adalah momentum gitu, termasuk juga kalau misalnya kita ingin entah itu nanti mau bermain sebagai ambil bagian misalnya dalam penyelesaian konflik, karena Pak Presiden kan kalau misalnya kita baca dalam status IG-nya ya, dalam postingan IG tetap mengecam keras, lalu melanjutkan semangat tekad untuk menjaga perdamaian. Kenapa enggak untuk cerita yang ini kita juga ikut ambil bagian. Pak Presiden kan pada awal-awalnya ingin juga punya ini. Tapi kan problemnya bagaimana itu ditindaklanjuti gitu. Jadi di saya apa yang dilakukan oleh Dubes Iran itu kan sebenarnya sebuah sinyal. Dia ingin membuka kontak langsung dengan pemerintah. Tapi apakah pemerintah kita membuka diri atau tidak membuka
sendiri gitu deh. Karena bagaimanapun juga itu kan apa yang dilakukan oleh Iran, dalam hal ini Iran ketika dia diserang kan tentu saja dia butuh banyak dukungan dan itu harus diekspos ke publik. Jadi Hmm. ya itu. Ya, walaupun juga saya cukup paham bahwa Pak Prabowo juga harus mempertimbangkan ini Amerika Serikat juga ikut mencermati dan lain-lain, Hmm. posisinya juga terjepit. Tapi lagi-lagi bagaimana kita memosisikan itu, kita tentu bisa berkaca misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Inggris dan itu bagian dari NATO-nya. Inggris itu sekutu terdekat dengan Amerika Serikat, tapi kemudian dia bisa punya garis yang cukup jelas ketika dalam perang ini, gitu ya. Jadi ini yang bagi saya Indonesia sebenarnya punya momentum, apalagi kita belum lama ini kita gugur 3 orang prajurit, lalu Iya. masih ada prajurit yang terluka. Bagi saya ini adalah Hmm. momentum sebenarnya, Hmm. gitu. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Lebanon Selatan itu juga tidak lepas dari perkembangan dari perang Iya. Iran dan Amerika Serikat, karena kan kemudian medan pertempuran di Lebanon Selatan antara Israel dengan Hezbollah itu kan juga bagian gitu. Hmm. Jadi Hmm. 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 bagi saya ini adalah sebenarnya momentum yang bisa dimanfaatkan oleh presiden kita. Ya, kita Mbak Desma. menunggu ya seperti apa nanti sikap dari pemimpin tertinggi RI ya, Pak Prabowo terkait dengan konflik yang sudah semakin lebar ini. Padahal ini menyangkut juga soal energi kita ya. Kita sebagai masyarakat tentunya ingin ada semacam sense of kenyamanan kalau misalnya ini akan kebutuhan akan tetap terjaga, tidak ada krisis-krisis di luar itu yang tidak berarti. Namun kalau misalnya kita bicara terkait dengan tadi apa yang akan dilakukan Iran untuk memungut biaya tol transit, Pak Anton, menurut Anda apakah ini adalah semacam untuk agar kerugian-kerugian yang diderita, kerusakan-kerusakan ini bisa diperbaiki dengan menggunakan ongkos tersebut, atau ada maksud dan tujuan lain, ada udang di balik bakwan, Pak? Iya, yang pertama jelas satu, Iran pasca dari ketika konflik ini berakhir tentu membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun kembali infrastrukturnya. Gitu, karena itulah kemudian ketika kita bicara ketika Amerika Serikat itu mengeluarkan 15 tuntutan, Iran merespon dengan 5 gitu ya. Jadi selain dari minta serangan berhenti lalu tidak dilakukan lagi di masa depan, yang ketiga kan adalah ada dana untuk perbaikan gitu ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan artinya Iran harus mencari sendiri. Problemnya kan Iran itu udah lebih dari 40 tahun kan mendapat sanksi ekonomi yang cukup tinggi ya, Embargo. ya, embargo gitu ya. Jadi bagi saya maka mau tidak mau ini kemudian akan menjadi salah satu negosiasi. Apakah kemudian pasca dari perang ini misalnya antara ada perdamaian, apakah kemudian status embargo itu diangkat atau tidak? Karena kita juga bisa kita ingat bahwa dalam momentum perang Iran versus Amerika Serikat ini, sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia itu kan dicabut gitu ketika Presiden Trump menelpon Presiden Putin, boleh nih untuk membeli minyak dari ini. Jadi dengan kata lain itu adalah salah satu alat negosiasi itu. Satu, kalau apakah sanksinya kemudian itu dicabut artinya Iran boleh untuk menjual minyaknya kembali gitu. Yang kedua tentu saja cadangan sumber dana yang lain tentu saja dia akan bisa saja untuk memungut tarif lintas ini terkait Selat Hormuz gitu. Karena bagaimanapun juga ya ini akan ada beberapa dimensi yang kemudian ini bisa disebut keunggulan Iran. Satu, kemudian ini menunjukkan bahwa Iran ternyata punya berdaulat ketika kita bicara Selat Hormuz, karena dia bisa mengontrol gitu ya, itu berdaulat. Kedua, di sisi lain ternyata ketika kita bicara tentang peran yang tadinya Iran itu tidak membuat kontrol secara penuh, dia cuma bilang ya saya akan ganggu. Tapi kemudian ternyata new normal pasca dari perang ini gitu, Iran kemudian membuat kebijakan baru gitu, yang tadinya hanya mengganggu kemudian dia mengontrol secara penuh. Jadi tidak hanya dia berbicara tentang kedaulatan, tapi bagaimana kemudian kebijakan tutup buka selat ini itu juga berada di tangan dia, dan itu juga kemenangan dari Iran sendiri. Iran akan kalah kalau misalnya Amerika menerapkan strategi bumi hangus. Cuma kan problemnya satu itu costly, kedua kemungkinannya berat. Gitu. Siapa yang mau modal, apalagi Amerika Serikat berjalan sendirian gitu ya. Jadi dia mau buat ground invasion. Luas wilayah Iran itu adalah 3,5 wilayah Irak. Dulu Irak saja
misalnya itu 150.000 pasukan Amerika Serikat ditambah Iya. 23.000 pasukan sekutu. Nah sekarang cuma 17.000, sepersepuluhnya gitu. Jadi mau gimana untuk menguasai gitu ya. Iya, iya, iya. Udah yang disebut aja kalah gitu ya. Iya. Waktu Irak aja kalah gitu ya. Yang Irak tuh janjinya tadinya cuma maksimal 6 bulan. Orang apa namanya, Menhan Donald Rumsfeld kala itu tanya, ini berapa lama perangnya? Ya paling bisa 6 hari atau 6 minggu, tapi saya nggak pernah ngebayangin 6 bulan. Dia bilang gitu pada Hmm, hmm, awal-awalnya. Tapi kenyataannya itu bertahun-tahun. Lah apalagi perang yang ini yang luas wilayahnya hmm, besar gitu ya. hmm. Lalu juga sangat kompleks dari sisi geografisnya, punya kemampuan yang masih cukup harus diperhitungkan gitu ya. Nah ini yang bagi saya ada banyak kalkulasi yang harus dipikirkan ulang oleh Amerika Serikat kalau memang ingin melakukan ground invasion, Hmm. terutama untuk di teritorial. Untuk menguasai minyak Iran itu tidak hanya sekedar menguasai Pulau Kark, tapi juga harus menguasai daratan karena bagaimana apa sistem produksi minyak Iran itu sampai di daratan Iran gitu, bukan hanya di Pulau Kark gitu. Jadi refinery dan lain-lain itu ada melibatkan di daratan. Jadi artinya tidak hanya sekedar untuk Kark, tapi kalau misalnya Amerika Serikat bicara tentang untuk menguasai Kark atau Hormuz saja, tentu saja ini juga harus diperhitungkan. Kalau ngomong tentang kesuksesan singkat, mungkin dia bisa raih dalam waktu cepat. Tapi kan pertanyaannya ketika ini adalah asimetris, Anda harus bertahan berapa lama? Hmm. Berapa lama Amerika Serikat Iya. bisa mempertahankan kesuksesan singkat itu? Amerika Serikat apakah yakin punya ataupun sudah menyiapkan peluru untuk 7 tahun, Iya. 5 bulan, Iya. 4 bulan? Ya, saya nggak yakin bahwa nanti kemudian pendaratan itu mereka Hmm. sudah menyiapkan misi itu. Dan Belum lagi masyarakatnya nggak kita berkoar-koar ya, bisa bisa membendung